saya Alif, saya guru kejuruan perhotelan di SMK Muhammadiyah Sentempel. Kali ini kita sudah berada di sebuah hotel di pusat kota Yogyakarta, yaitu Tara Hotel, untuk belajar lebih lanjut mengenai kegiatan administrasi perhotelan. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti saya. Dengan pesatnya pertumbuhan pariwisata, tentu tidak lepas dari munculnya hotel-hotel baru yang membutuhkan tenaga profesional. Hotel menyediakan berbagai fasilitas untuk memanjakan tamu dengan memberikan rasa aman dan nyaman agar tamu merasa betah. Front Office Department memiliki kontribusi yang sangat besar untuk meningkatkan citra hotel secara keseluruhan. Salah satu section yang terdapat dari Front Office Department ialah reception. Reception merupakan orang pertama atau orang kedua yang dijumpai oleh tamu ketika mereka tiba di suatu hotel. Oleh karena itu, sebagai seorang petugas reception harus mengingat pentingnya kesan pertama. Pelayanan dan tindakan-tindakan dapat mempengaruhi sikap para tamu. Pelayanan yang buruk dapat memberikan kesan negatif oleh para staf dan petugas hotel itu sendiri. Banyak sedikitnya tamu yang menginap akan mempengaruhi maju mundurnya suatu hotel. Apabila tamu yang menginap mendapatkan kesenangan, kepuasan karena pelayanan yang ramah, serta pelayanan yang baik dari seluruh karyawan, maka tamu akan menceritakan kepuasannya tersebut kepada teman maupun keluarganya. Hal itu sangat menguntungkan bagi hotel sebagai sarana promosi yang efektif dan murah. Grooming adalah tata cara berpenampilan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuan dari grooming adalah untuk membuat suatu image bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang profesional dan untuk memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang ramah dan perusahaan yang sangat rapi. Standar grooming untuk karyawan laki-laki adalah rambut dipotong pendek, jambang dipotong pendek, tidak diperbolehkan ada kumis dan juga janggut. Kemudian untuk seragam, usahakan bahwa seragam selalu dalam keadaan bersih, rapi, dan sudah disetrika. Untuk kuku tidak diperkenankan panjang, jadi harus selalu dalam keadaan pendek. Kemudian untuk sepatu berwarna hitam dan terbuat dari kulit yang biasa disebut dengan pantofel. Standar grooming untuk karyawan wanita adalah apabila wanita tersebut menggunakan hijab sebaiknya dimasukkan ke dalam kerah. Kemudian seragam, diusahakan seragam dalam keadaan rapi, bersih, dan sudah disetrika. Untuk kuku selalu dalam keadaan pendek, selalu dipotong setiap hari. Untuk make up, usahakan make up tidak terlalu tebal, tetapi tipis-tipis saja. Kemudian perhiasan, tidak diperkenankan untuk menggunakan perhiasan terlalu berlebihan. Untuk sepatu, menggunakan sepatu warna hitam dan berbahan kulit. Demikianlah standar grooming yang umum dipakai di hotel-hotel di Indonesia. Kemudian, selain penampilan dan pelayanan, hal lain yang perlu diperhatikan oleh seorang reception adalah peralatan dan formulir yang digunakan untuk sistem semi-otomatis. Pada dasarnya, penggunaan peralatan dan jenis formulir di hotel berbeda-beda, tergantung pada sistem operasional yang digunakan, kebutuhan atau kegunaan dan kebijakan hotel itu sendiri. Sedangkan, untuk jenis-jenis formulir dan peralatan yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah registration form. Registration form merupakan formulir pendaftaran yang digunakan untuk mencatat informasi tentang data diri tamu yang menginap saat kedatangan. Selanjutnya adalah deposit voucher. Deposit voucher merupakan bentuk tanda terima
yang diberikan kepada tamu dalam suatu pembayaran oleh tamu. Pembayaran yang dilakukan oleh tamu biasanya berupa uang deposit, pembayaran floating deposit, atau titip uang di muka. Guest card. Guest card ini digunakan sebagai bukti bahwa tamu menginap di hotel. Informasi yang terdapat pada guest card dijelaskan kepada tamu untuk memastikan kembali bahwa pesanannya sesuai yang diharapkan oleh tamu. Selanjutnya adalah guest bill. Guest bill merupakan dokumen hotel untuk mencatat transaksi yang terjadi. Artinya, semua jasa hotel yang dinikmati oleh tamu akan dibukukan pada rekening tamu yang bersangkutan. Selanjutnya adalah Expected Departure List. Expected Departure List atau biasa dikenal dengan EDL merupakan daftar yang berisi nama-nama tamu hotel yang dijadwalkan kepulangannya. Di dalam Departure List terdapat juga informasi seperti tanggal kepulangan, jumlah tamu, tipe tamu, dan lain sebagainya. Logbook merupakan buku yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan setiap section atau shift ke shift berikutnya. Selanjutnya adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun dari sumber lain. Selanjutnya adalah mesin fax. Fax merupakan salah satu alat komunikasi yang penting digunakan di dalam suatu hotel. Karena pada masa sekarang ini, media ataupun alat bisnis yang paling sering digunakan dan relatif murah adalah dengan menggunakan mesin fax. Telepon. Telepon digunakan untuk berkomunikasi baik di dalam maupun keluar hotel. Selanjutnya adalah perangkat PC. PC ini dipakai untuk mengolah dan mengikut data tamu yang menginap menggunakan sistem. Selanjutnya adalah key encoder mesin. Alat ini berguna untuk memprogram kunci kamar. Cara penggunaan alat ini dengan memasukkan nomor kamar dan masa berlakunya kunci yang biasanya diprogram sampai dengan tanggal keberangkatannya. Alat ini dapat membuat kunci kamar duplikat jika tamu yang berada di kamar lebih dari satu orang. Selanjutnya adalah Electronic Data Capture. Electronic Data Capture atau disingkat dengan EDC adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Nah, pada saat menangani tamu check-in, seorang resepsionis harus mengisi beberapa formulir pendataan tamu. Berikut adalah cara pengisian formulir registration form. Arrival date diisi tanggal kedatangan menurut catatan reservasi atau tanggal pada saat tamu tiba. Departure date diisi tanggal keberangkatan tamu. Number of room diisi jumlah kamar yang akan digunakan oleh tamu. Room type adalah jenis kamar tamu yang digunakan oleh tamu. Daily rate diisi untuk walk-in case. Harga kamar yang diberikan adalah harga yang berlaku pada saat tamu tiba. Family atau surname diisi nama belakang tamu, nama keluarga ataupun marga tamu. First name diisi nama depan tamu. Advance deposit diisi jika uang muka atau jaminan telah dibayar. Date of birth diisi tanggal lahir tamu yang menginap.
Pasport atau card number diisi nomor paspor atau kartu identitas tamu. Nationality adalah diisi kebangsaan tamu. Place and date of issue adalah diisi tempat dan tanggal dikeluarkannya kartu identitas milik tamu. Form of settlement adalah diisi jenis pembayaran yang dilakukan oleh tamu. Reception correct signature sangat perlu bagi petugas penerima tamu untuk membubuhkan tanda tangan pada formulir pendaftaran. Room number diisi nomor kamar tamu. Room rate diisi harga kamar tamu per malam. Arrival date diisi tanggal kedatangan tamu. Departure date diisi tanggal keberangkatan tamu. Pada kolom name diisi nama tamu yang menginap. Berikut merupakan cara pengisian formulir expected departure list. Pada bagian tanggal, diisi tanggal saat petugas in charge. Nomor diisi nomor urut. Room number diisi nomor kamar yang diperkirakan akan check out pada hari tersebut. Name of guest diisi nama tamu. Person diisi jumlah tamu yang menginap di kamar tersebut. Flight number diisi nomor penerbangan apabila tamu menggunakan pesawat terbang. Time diisi estimasi keberangkatan tamu. Remark diisi apabila ada permintaan khusus dari tamu. Guest bill adalah formulir yang digunakan untuk mencatat atau mengisi daftar tagihan tamu selama menginap di hotel. Pada bagian ini akan dijelaskan pengisian guest bill secara manual. Yang paling atas, terdapat identitas tamu yang harus dilengkapi, di antaranya nama tamu secara lengkap, tanggal kedatangan tamu, tanggal keberangkatan tamu, alamat, dan nomor kamar. Setelah mengisi bagian identitas, kemudian pada kolom date dituliskan tanggal selama tamu menginap di hotel. Description dituliskan daftar transaksi tamu selama menginap di hotel. Kredit diisi ketika tamu memberikan DP. Balance yaitu rincian dari perpindahan kolom cash dan kredit. Setelah semua transaksi dicatat, pada kolom cash di bagian bawah dituliskan jumlah transaksi tamu selama menginap. Kemudian pada kolom tag and service diisi 21% dari total cash tamu selama menginap. Equal diisikan jumlah total cash ditambah tag and service 21%. Jumlah DP yang diberikan tamu dituliskan kembali pada kolom kredit bagian bawah. Hasil dari equal dikurangi DP yang diberikan oleh tamu dan dituliskan pada kolom balance bagian bawah. Setelah selesai semuanya, mintakan tanda tangan dengan nama terang tamu. Pemirsa, bagaimana sajian tayangan video pembelajaran tadi? Tentunya membuat kalian lebih memahami tentang administrasi di perhotelan, bukan? Hai Bu Ari. Hai Pak Rudi. Setelah melihat pembuatan video yang diperankan langsung oleh siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Tempel mengenai pelayanan di front office, ini memberikan pengaruh yang sangat baik. Selain dapat memberikan contoh atau gambar langsung untuk siswa-siswi yang lain, juga dapat memberikan pengalaman secara praktik
langsung di industri kepada siswa yang berperan tersebut. Dari hasil video yang dibuat mengenai check-in, check-out ataupun antisipasi di front office yang diperankan langsung oleh siswi bernama Tina, saya rasa juga cukup bagus. Gugup atau grogi itu merupakan hal wajar kita alami saat pertama kali mempraktekannya. Yang terpenting tetap belajar, berlatih dan percaya diri. Seiring dengan berkembangnya teknologi, ada beberapa hal yang berubah di industri untuk dapat tetap bersaing. Diharapkan pembelajaran di sekolah dapat menyesuaikan apa yang berkembang di industri tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk guru dan siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Tembang. Terima kasih.